Ajakan-ajakan teman, mungkin nakal-nakal. Bahkan saya sendiri juga pernah diajak. Oh, Nakal-nakal lah. Ya. Tapi kok tolak? Ya kadang tolak. Iya. Begini, kesucian tuh tidak bisa diukur dari seberapa seringnya ke gereja. Teman-teman muslim ya, teman-teman muslim kita ini yang lain ya, kita lihat dan belajar juga dari mereka ketika mereka naik mobil ya, bismillah. Nah seperti itu ya, bertemu orang lain juga menyapa seperti itu. Nah kalau kita yang Kristen ya shalom. Naik Begitu ya. mobil? Hah? Naik mobil bilang apa? Naik mobil Tuhan lah. tolong. Tuhan tolong. Tuhan tolong. Hola sahabat religi. Aduh, saya nih hari ini nih sebenarnya teras semangat sekali. Karena saya akhir-akhir ini dikucilkan dari pergaulan. Saya tuh kan sekarang sudah jadi agent di agensi sini toh. Kan agensi ini tong sering sekali ketemu dengan pemuka-pemuka agama. Jadinya ya kita juga pasti lebih dekat dengan agama begitu. Tapi jadinya sahabat teman-teman nih pikir saya ini suci. Padahal saya kado hati. Mas tolong mas, itu ketawanya terlalu mendukung itu mas. Ya maaf ya mas ya, kurang lucu ya mas ya. Coba yang lucu dong mas. Jadi begitu. Saya akhir-akhir ini jarang sekali bergaul. Akhirnya jarang nongkrong. Saya di rumah. Saya jarang keluar-keluar. Karena saya merasa saya sutra cocok di pergaulan sekarang gitu. Yang dong pergaulan nih. Jadi begitu, saya dikucilkan karena dong pikir saya nih sudah terlalu dekat dan agama, jadi dong menjauh dari saya nih. Saya juga pusing. Tapi itu bikin saya semangat luntur untuk tetap masuk kerja di tongpu kantor yang masih setengah jadi juga ini. Di kantor agensi ini. Jadi ya, ada yang mau ini enggak hari ini, Mas Resto? Ada. Oh iya. Oh alhamdulillah ada ya. Ya memang masih sepi ya, jadi satu hari satu orang saja itu yang mengadu ya. Kita tunggulah kedatangannya yang mau mengadu ini hari ini siapa nih. Semoga dia bisa menghibur saya di sapu posisi yang sekarang yang lagi bingung dan pergaulan. Oh iya ada kah? Mari masuk. Sudah. Siap. Jangan terlalu didorong gitu. Siap. Ini kantor agensi kah? Iya. Tidak mau salaman dulu. Tidak mau salaman dulu. Salaman dulu ya. Iya. Marcelino. Terima nikahnya. Kantor apa ini? Ini kantor agensi tadi yang kakak bilang itu. Oh, tadi saya bilang. Tadi sempat bilang. Iya ini kantor agensi kakak. Macam mirip-mirip sapu kantor kan? Emang kakak bu kantor di mana? Di mana ini? Di kantor agama. Kantor agama. Provinsi Papua. Kanwil Kementerian Agama. Ya. Oh yuk. Banyak yang komen begitu, bilang ini Kanwil Kementerian Agama bagus sekali. Padahal ini kan kantor agensi. Kantor agensi mirip. Yo mirip. Jadi kakak ini atas nama siapa nih toh? Sorry, saya data dulu. Atas nama Marcelino. Kenapa ketawa? Kenapa tidak yakin dan nama sendiri? Iya, Marcelino. Oke. Ya Marcelino, ada keluhan apa yang datang sini? Ini kan kantor kita nih menampung segala keluhan gitu. Soal anak-anak muda yang mungkin resah dengan kehidupannya, apalagi kehidupan beragama begitu. Ada yang dia mau pertanyakan gitu. Jadi begini, saya nih sebagai pemuda Kristen yang cukup aktif di gereja. Oke, pemuda Kristen yang cukup aktif di gereja. Aktif dalam apa tuh maksudnya tuh? Begini. Sering datang ke gereja atau? Gini, di gereja tuh kan ada organisasi pemuda toh. Oke. Kalau dalam GKI itu kita bilang Persekutuan Anggota Muda PAM. Oke. Dalam situ nih saya sebagai bendahara. Wih. Bendahara PAM. Mengatur cuan. Ya. Betul. Cuan. Oke. Terus? Terus di gereja juga saya sebagai tim multimedia. Wih, rangkap jabatan. Di kita gereja juga. Oke. Multimedia. Oh iya, multimedia. Ya. Memang multi talent, jadi makanya semua dihajar ya. Iya. Terus? Sebagai pemuda yang sering aktif di gereja tuh. Iya. Saya melihat pemuda-pemuda sekarang nih pergaulan nih kacau sekali. Kacau kenapa? Kok kita bisa sama ya? Waduh, kelihatan sekali diatur ya. Kenapa tuh? Maksudnya kacau bagaimana tuh? Begini, pergaulan sekarang terus perkembangan teknologi nih bikin anak-anak nih macam jarang-jarang ke gereja kah. Oh. Hanya satu dua orang aja yang saya lihat datang.
jadi anak Jadi, muda sudah jarang ke gereja iyo. begitu. Isam datang ke sini nih, bisa kah bantu kasih selesai masalah ini? Biar anak muda sering datang ke gereja begitu, apa solusinya begitu biar bisa menyadarkan dorang ini. Tuh. Kalau ke gereja tuh juga penting, bukan cuma postingan TikTok saya yang penting. Memangnya kenapa bisa aktif di gereja? Emang dari kecil suka ke gereja? Sering diajak orang tua? Ya, dari kecil memang sudah diajar untuk harus ke Rajin ke gereja, gereja. sekolah minggu. Sekolah minggu. Mulai dari sekolah minggu. Di sekolah minggu tuh ngapain sih biasanya? Kan saya tidak tahu. Sorry, kita kantor masih dibangun jadi masih ada kuliah yang kerja ini ada Iya, suara iya. itu. Sorry ya. Di sekolah minggu tuh kita belajar. Belajar tentang firman Tuhan mulai dari anak-anak. Setelah dari sekolah minggu, ini saya jelaskan lagi. jelaskan. Setelah dari sekolah minggu baru nanti kita pindah ke remaja. Oke. Dari remaja terus belajar lagi tentang Alkitab sampai masuk ke pemuda. Yang seperti yang kau ikuti seperti sekarang. sekarang ini. Jadi dari kecil sudah diajar untuk aktif di gereja. Sekarang pemuda tuh tempatnya kita belajar. Kalau saya mau bilang bahwa pemuda di gereja tuh tempat belajar gratis, tempat kursus gratis. Kenapa bisa begitu? Karena kita di gereja tuh diajar untuk memimpin, diajar untuk pimpin liturgi, firman Tuhan, sehingga nantinya kalau kita sudah beranjak lagi untuk lebih dewasa lagi atau sudah jadi bapak-bapak begitu, sudah kawin, Sudah kawin. kita sudah tidak kaget hal-hal itu lagi. Kita sudah dari pemuda sudah diajar untuk berbicara. Jadi seperti begitu. Memang kok ditanamkan dari kecil seperti Dari itu. kecil. Nah, apakah yang kayak begini-begini tuh memang masuknya harus dari kecil atau kayak bisa kayak kok sudah jadi pemuda mungkin dari kecil mungkin dia jarang sekolah minggu tapi karena pas muda begini, aduh, sama cuma dapat panggilan gitu. Akhirnya dia masuk organisasi juga. Bisa begitu juga kan tidak? Bisa. Berarti harus dari kecil. Tidak harus dari kecil. Kalau macam dari kecil dia kurang aktif mungkin karena orang tua juga kurang aktif. Tapi pas besar dia ikut teman untuk ini, itu bagus juga. Berarti bisa ya? Bisa. Bisa. Tapi sekarang yang sama mengadu nih ini. Iya. Pergaulan-pergaulan yang bikin anak-anak muda nih jauh dari persekutuan. Pergaulan Mungkin dulu dia kecil dia aktif di gereja. gereja, tapi begitu besar pergaulan-pergaulan ini bikin dia menjauh dari gereja. Pergaulan-pergaulan ini tuh pergaulan apa tuh? Apa ini? Ya mungkin ajakan-ajakan teman, mungkin nakal-nakal. Bahkan saya sendiri juga pernah diajak. Nakal-nakal lah. Ya. Tapi kok tolak. Ya kadang tolak. Iya. Begini, kesucian tuh tidak bisa diukur dari seberapa seringnya ke gereja. Karena begini, Yudas Iskariot hari-hari dengan Tuhan Yesus saja dia bisa jual Tuhan Yesus. Oke. Apalagi anak muda sekarang. Ya betul. Yang pergaulannya udah luar biasa, apalagi dengan efeknya sosmed juga. Ya benar. Anak-anak muda sekarang tuh kalau saya mau bilang bangun pagi tuh kalau di kita harus diajarkan tuh harus berdoa baca Alkitab. Tapi sekarang tuh bangun pagi langsung pegang HP. Termasuk saya sendiri juga kadang-kadang bangun langsung cari HP, balas chat. Baru berdoa. Iya, iya kadang berdoa, kadang tidak. Tapi untungnya kok sudah terselamatkan karena dari kecil sering ke gereja gitu toh. Akhirnya itu yang membangun kok sering ke gereja sekarang. Atau karena kayak kok dipaksa sama orang tuamu. Kayak misalnya saya kan Islam. Satu dari dulu mungkin disuruh sholat sampai sekarang. Akhirnya juga terbiasa sholat. Tapi ada teman-temanku yang karena saking seringnya disuruh sholat, dia pergi sholat karena disuruh aja. Jadi ketika orang tuanya tidak ada, dia tetap pergi sholat. Apa kau begitu juga termasuk pemuda kayak gitu? Tidak. Yang pergi ibadah karena orang tua suruh? Tidak. Tidak ya? Dari kecil diajarkan begitu. Orang tua kalau tidak suruh juga tetap pergi. Tapi kalau kadang datang sebagai manusia pasti ada rasa malas toh. Iya. Kalau malas pergi nanti malas. Jadi memang dari sudah diatur keinginan ibadah itu sudah dari Iya, dalam diri dari sendiri. kecil. Bukan dari eksternal lagi, dari orang Iya. tua lagi. Mantap berarti nih. Berarti anak-anak muda yang kayak gini nih yang bagus nih. Yang bikin kok rasa nih anak-anak muda yang lainnya nih ya. Iya, yang lainnya. jarang ke Tidak semua, tapi ada beberapa lah oknum-oknum anak muda. yang sudah jarang ke gereja. Jarang ke gereja. Karena pergaulan. Pergaulan. Tadinya juga mungkin dia aktif Dia aktif di gereja tapi mungkin karena pacaran atau apa. Terus cemburu-cemburu akhirnya salah satu menjauh dari persekutuan. Gitu juga sering didapati dalam gereja lah. Kok ceritanya kayak dekat sekali itu barusan. Iya. Emang kejadian. Kejadian juga selama saya menjadi pengurus dalam pemuda. Ada orang Ada, gitu. ada. Ada teman. Ada teman ya. Tapi biasanya kalau ada yang bilang teman kan yang maksudnya kenapa orang berpacaran bisa jadi efek dia punya tentang dia keaktifan di gereja, emangnya apa yang faktor seperti apa, cemburu maksudnya kayak gimana? Jadi gini, tadinya dia ke gereja toh. Ke gereja terus mungkin ada teman cewek begitu. Awalnya orang jalan sama-sama ajak-ajak sembahyang toh. Ajak-ajak sembahyang terus mungkin ada masalah toh, masalah pribadi lah. Iya. Terus
tiba-tiba lagi putus begitu. Ah. Pas satu mau ke gereja mungkin malu mau ketemu ini. Baik terus saya pergi gereja sudah. Per nanti ketemu nanti cerita lain lagi. Oh, bisa begitu ya. Ada yang kayak gitu ya. Yang nonton lagi merasa nih. Ini Marcel cerita saya. Oke. Saya sudah tampung dan juga tim kita tadi sudah sambil menghubungi mencari tahu siapa yang kira-kira bisa jadi inilah pencerah untuk yang pemuda-pemuda yang kayak begini lah. Nah, Tong sudah hubungi ini kantor jauh sekali. Ini bapak-bapak ini jauh sekali. Dia dari kantor wilayah Kementerian Agama juga. Dia bisa kasih saya masalah kan tidak? Bisa. Dia kan satu kantor dan kau juga toh. Oh iya. Dia kaget juga. Ini dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Papua. Bapak-bapak ini ada di urusan agama Kristen. Di urusan agama Kristen, jadi mungkin bisa jadi salah satu yang bisa memberikan kau pencerahan lah, dan juga teman-teman lain yang kau rasa sudah jarang ke gereja ini, siapa tahu dong nonton ini terus dong bisa tercerahkan gitu tuh. Sedikit lagi bapaknya datang, tunggu telepon dulu. 346 menit kemudian. Silakan Bapak. Atau lagi masuk ya? Iya. Tunggu lama kah? Iya, baru Bapak. Baru saja. Sama dulu, sama. Dulu kantor ini kan? Iyo, sorry masih setengah itu tadi. Pintunya ada tapi tembok sebelah tidak ada. Sorry. Masih bangun. Iyo. Kita jalan jauh jadi jangan marah ya. iya, Tunggu tidak lama. apa-apa, Sudah lama penunggu kan? Tidak. Tidak apa-apa. Aduh, itu jalan jauh. Berapa bulan Haus sekali. Haus. Aduh. Tadi itu ada minum kah? Ada. Ada kah? Iya ada. Oh, iya, lengkap sekali Bapak sini minum apa? berarti. Mau air atau mau yang rasa-rasa ini Yang ada di sini ada apa saja? Ini nih, Bapak pilih sendiri saja. Banyak apa? Mantap sekali. Saya pilih apa ya? Bapak pilih sendiri. Tong kayak ke kantin begitu kan. Kalau ini misalkan saya minum ini, terus dia air mana ini tongnya kan? Mas jangan ketawa, Mas. Stay in karakter, Mas. Gelon. Bikin saya yang warna merah sudah. Oke, warna merah. Saya juga sama yang merah juga. Merah, oke, baik. Aceh. Saya yang putih saja. Itu baju Masnya. Merah juga. Saya juga merah, Mas. Terima kasih Ajen R. Thank you. Luar biasa ya. Ada begitu nggak di sini? Iya. Jadi bagaimana ini? Jadi Orang itu. hubungi kami terus kita sudah datang ini kita mau bicara apa? Nah, ini? betul. Sesuai yang tadi mungkin sudah dibilang juga di telepon kalau ini ada Marcel datang di sini. Marcel tuh punya keresahan gitu, Bapak. Oh. Karena dan ini anak Resa saja ya. Gelisa tidak? ada keresahan. Jadi dia tuh aktif di gereja, pemuda yang aktif di gereja, tapi dia teman-teman itu dia lihat jarang ke gereja begitu karena begitu. pergaulan gitu. Baik. Bapak bisa kasih pandangan biar anak-anak orang ini bisa tercerahkan, biar tong gereja ini juga ada anak muda yang penerus ini juga bisa aktif lagi di gereja. Baik. Oke, Acel dan para pendengar yang di mana saja berada, salam kenal. Kami dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua, saya Pendeta Tony Deni Sahertian, sekaligus sehari-harinya di Kantor Wilayah Kementerian Agama sebagai Kepala Bidang Urusan Agama Kristen. Kali ini saya ditemani oleh salah satu penyuluh agama Kristen. Beliau juga kesehariannya bersama-sama dengan kami di Kantor Wilayah Kementerian Agama, Bidang Urusan Agama Kristen. Saya perkenalkan, ada rekan saya. Saya Pendeta Hendrik Valen Ayomi, STH. Iya. Ada dua. Maaf. Saya kira Terima kasih. Pendeta. Terima kasih sudah mengingatkan. Biasa orang baru di rumah jadi. Oke, lanjut. Iya. Jadi nama saya Pendeta Hendrik Valen Ayomi. Saya sehari-hari sebagai penyuluh agama Kristen di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Papua. Tapi Pak Cide masih tutup dia identitas satu. Dia ini juga dosen Ya. di apa mana? Universitas Sains dan Teknologi Jayapura, tapi saya juga gembala sidang Ya.
sebagai seorang gembala sidang di Gereja Kalvari Pentakosta Misi di Indonesia. Oke, ya jadi begitu. Iya. Kami datang untuk sama-sama mendengarkan resah dan gelisah Dari Aceh. dari Acel ini. Baik, dari telepon kami hanya diminta untuk datang mendengarkan dan menyelesaikan apa yang menjadi kegelisahan, keresahan dari saudara Acel. Nah, mungkin kita dengar sedikit Kak dari Acel ini seperti apa masalahnya toh supaya kita sama-sama bisa bicara. Betul. Terus cerita banyak. Iya, tadi dia cerita banyak tapi sama Mas Iya, Mas. Ayo. Agi. Saya sudah betul. sama Mas saya cerita banyak sampai saya lupa apa yang tadi saya cerita. Lupa. Iya. Ya. Oke, bagaimana, Jadi Acel? begini Bapak, Ya. saya kan bukan AP, maksudnya saya aktif di gereja. Oke. Aktif di gereja. Teman-teman banyak juga yang aktif di gereja. Ya. Nah, tapi ada beberapa lah. Beberapa teman-teman juga yang jauh dari persekutuan. Nah, ini kebanyakan semua ini karena pergaulan. Oke. Pergaulan yang salah begitu. Yang saya mau pertanyakan ke Bapak dorang maksudnya untuk datang selesaikan apa masalah nih? Bagaimana langkah apa yang kita ngambil sebagai pemuda Kristen untuk membuat teman-teman ini dong tidak jauh dari persekutuan? Langkah apa kita harus ambil sebagai pemuda Kristen khususnya kita anak-anak Papua ya Bapak? Baik. Iya. Acel dan para pendengar muda-mudi yang ada di mana saja. Jadi kalau kita mau mencermati nih ya. Kalau kita mau mencermati pertumbuhan rohani dari umat Tuhan dewasa ini, itu harus kita akui bahwa kita hidup di zaman yang sudah sangat berbeda, ya, sangat berbeda dengan zaman-zaman orang tua kita dulu. Nah, zaman kita di tahun ini kita hidup di zaman yang penuh dengan kejahatan atau dosa yang merajalela. Nah, seperti itu. Jadi dosa ini yang justru merebut ya keaktifan kita sebagai anak-anak Tuhan untuk mencari visi Tuhan itu sesuai dengan kehendaknya yang harus kita lakukan. Jadi kita sementara dimanjakan dengan modernisasi dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, itu terjadi untuk aku ketika apa itu? Dengar dulu. Kaget. Aku dengar baru kira dia kaget. Iya, jadi begitu Cel toh. Kita santai saja ya. Jadi kejahatan ini ya bukan kejahatan yang serius, tidak. Itu dilakukan, dialami oleh baik itu pemuda laki-laki tapi juga perempuan. Nah, seperti itu. Perkembangan gadget yang akhirnya mempengaruhi keimanan daripada seseorang, ketaatan, kesetiaannya, hormat terhadap orang tua, keterlibatannya dalam pelayanan di gereja ini mempengaruhi intensitas dari perkembangan iman seorang anak muda Kristen. Nah, inilah yang disebut dengan zaman-zaman edan. Nah, kalau kita tidak mengantisipasinya secara baik, maka ini akan mempengaruhi perkembangan jiwanya sampai pada ke tingkat dewasa. Nanti akhirnya ke depannya tidak memperoleh suatu pekerjaan yang baik, khususnya untuk anak-anak Papua ya, untuk kita semua yang hidup di tanah Papua, kita harus mencermati ini dan mewaspadai ini sebagai anak-anak muda Kristen. Kita harus mewaspadai perkembangan teknologi yang sebenarnya perkembangan ini baik. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan teknologi ya, mindset kita harus berubah kepada arah yang lebih baik. Tapi teknologi-teknologi ini juga dapat menjerumuskan anak-anak muda dewasa ini. Nah, contohnya terlalu asik dengan game ya, ada game-game itu. Nah, kemudian dia lupa untuk pergi untuk ibadah. Dia bolos dalam perkuliahan. Nah, seperti gitu. Tapi juga di dalam gadget itu juga di sana ada dimunculkan semi X begitu ya. Itu ngerti tahu. Nggak ngerti ya. Ya, seperti itu. Ini mempengaruhi Cel ya. Jadi memang harus hati-hati. Jadi singkat kata itu anak-anak muda dewasa ini mereka sementara hidup dalam masa yang disebut masa yang luar biasa. Nah, kalau di dalam dua
Timotius pasal 3 ayat 5 sampai dengan ayat 7 di dalam Injil itu disebutkan di mana anak-anak muda ini sementara hidup dalam dosa yang bertambah-tambah. Jadi dosa yang bertambah-tambah bukan berkurang. Nah, bagaimana kita menyikapi untuk menjaga diri kita supaya kita tidak terlibat dalam dosa yang bertambah-tambah itu. Nah, nanti sebentar kita akan pelajari, kita akan dengar bersama bagaimana menjadi seorang anak muda yang mengurangi dosa, bukan menambah dosa. Ya, Pak Pendeta ya, seperti itu. Terus kemudian di dalam kitab 2 Korintus pasal 11 ayat 14, kemudian kitab Wahyu pasal 2 ayat 10 juga di sana dikatakan anak muda ini sementara hidup di masa di mana setan itu dia bekerja lembur. Jadi bukan iya dong. Jadi bukan cuma hanya saya saja yang lembur ya. bukan hanya agensi set saja yang bekerja lembur. Iya. Setan juga bekerja lembur. Jadi Iya. dia bekerja lembur untuk mencari jiwa-jiwa di mana di jiwa-jiwa itu dia bisa menangkan menjadi pengikut-pengikutnya. Jiwa-jiwa yang bersedih. Nah, itu dia. Jangan bersedih, tetap bersuka cita. Yang gembira adalah obat. Nah, seperti itu. Mungkin ada lagi? Iya, kalau dari saya ya sesuai dengan firman Tuhan bahwa dengan apakah seorang muda itu dapat mempertahankan kelakuannya bersih, nah, dia harus mempertahankan sesuai dengan firman Tuhan. Nah, ketika seorang muda itu jauh dari pertemuan-pertemuan ibadah, jauh dari perkumpulan-perkumpulan orang percaya, itu akan membawa dia. Jadi kan kita tahu bahwa ada dua pergaulan di dunia ini. Aduh, ini belum Pemirsa, jelaskan lebih lanjut, sudah ada sesuatu yang luar biasa yang disuguhkan oleh Agent R. Agent Ada R Agent R. untuk kita semua. Aku pilihnya kah itu. Sama saya. Oke, terima kasih Agent R. Oke. Mari kita berdoa dulu. Betul. Ya. Bagus. Ma, tolong kuenya dong. Lanjut. Oke. Lanjut. Jadi seperti begitu. Ya. Jadi seperti itu. Kita tahu bahwa ada dua di dunia ini, selain ada Tuhan dengan kekuatannya, tapi ada setan dengan kekuatannya. Jadi selain Tuhan dengan kekuatannya yang mau membawa kita sebagai orang muda, orang percaya kepada Tuhan, tetapi ada kerajaan yang lain juga, yaitu kerajaan setan. Dia berusaha supaya menarik orang untuk mengikuti kerajaannya. Nah, di sini berarti kita bisa mengerti bahwa pertempurannya itu terjadi pada manusia, karena manusialah yang menjadi pengikut, baik pengikut Tuhan maupun pengikut setan dengan segala macam tawarannya. Nah, ini kemudian semakin jauh anak muda itu meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah, itu akan membawa dampak buruk kepada dia. Karena kalau dia tidak merasa nyaman di gereja, dia akan mencari pergaulan yang lain di luar. Nah, waktu dia mencari pergaulan lain di luar daripada gereja, nah, tentunya nilai-nilai kerohanian, nilai-nilai yang sebenarnya baik ditanamkan kepada dia sejak dini, itu kemudian akan tergerus dengan situasi zaman. Apalagi kita tahu sekarang kan, media teknologi komunikasi, gadget yang seperti tadi disampaikan oleh Pak Kabid bahwa itu begitu banyak menyita waktu anak-anak muda. Kita tidur dengan gadget, kita bangun dengan gadget, kita kemanapun semuanya dengan gadget. Gadget sangat begitu menyita banyak waktu kita. Dituhankan ya, Iya, dia dituhankan. Akhirnya saya pikir gadget itu juga adalah salah satu trik daripada setan untuk menjauhkan kita, sehingga kita tuh tidak punya waktu dengan Tuhan, tapi kita lebih asik sendiri dengan gadget kita tidak peduli dengan orang lain, kita tidak peduli bagaimana merangkul orang lain. Nah, ini juga masalah besar sebenarnya buat gereja, apalagi pelayanan gereja. Nah, akhirnya pelayanan gereja semakin jauh dan anak-anak muda semakin jauh daripada pertemuan-pertemuan ibadah. Akhirnya mereka lebih memilih senang dengan cara-cara mereka sendiri. Seperti begitu. Ya, jadi jelas toh. Iya. Artinya anak-anak muda ini sementara lagi hidup di masa yang sangat luar biasa. Luar biasa karena tadi setan bekerja lembur, dosa itu bertambah-tambah. Ya, sekali. jadi tapi selain setan itu bekerja lembur, saudara Acel ya, dan agen set itu kita harus pahami juga bahwa masa di mana kita hidup, anak-anak muda, anak-anak Kristen hidup ini saat ini adalah masa di mana Roh Kudus ya
Roh Kudus yang ditinggalkan oleh Allah ketika Tuhan Yesus itu terangkat ke sorga, dia memberikan teman sejati untuk menemani. Peran Roh Kudus itu mengingatkan. Jadi peran Roh Kudus itu dia sebagai polisi, begitu. Dia sebagai guru. Nah, dia sebagai polisi kenapa? Dia mengingatkan. Kalau kita orang sudah jalan salah, tidak sesuai dengan kehendak Allah, Roh Kudus itu dia akan ingatkan, dia tidak tembak, tidak. Dia tidak tilang, tapi dia mengingatkan gitu. Nah, jadi guru, dia sebagai guru dia juga mengajar. Roh Kudus itu mengajar. Jadi masa di mana iblis atau setan itu bekerja keras, Roh Kudus juga bekerja keras untuk memenangkan jiwa dari anak-anak. Nah, karena itu Acel dan teman-teman pemuda di mana saja ada berada, umat Kristen yang ada di mana saja, ini kita harus tahu bahwa kita tidak boleh langsung lemah iman. Bahwa kalau ketika kita sudah jatuh di dalam dosa lalu terus lantas kita akhirnya terus hilang di dalam dosa itu dan kita menganggap bahwa Tuhan tidak peduli. Tidak. Tuhan memberikan penolong yang sejati kepada saudara dan saya, Acel, bahwa dia juga bekerja keras untuk terus memanggil kita, mengangkat kita, menyucikan kita dari lumpur dosa tadi, di mana dosa itu bertambah-tambah. Nah, jadi masa ini juga diberikan kepada kita, manusia ataupun anak-anak muda oleh Tuhan, untuk terus mencari jati diri sebagai anak-anak Tuhan. Jadi kita terus harus mendekatkan diri. Caranya seperti apa? Kita harus terlibat dalam pelayanan gereja, kita harus terlibat dalam pelayanan untuk melayani sesama. Begitu. Jadi kalau lihat teman-teman muda, ada yang sudah menghindar, menjauhkan diri dari kita karena mereka lihat dulu nih Acel ini dia selalu duduk nongkrong dengan kita orang nongki sampai jam 3, jam 4 seperti itu toh di kafe-kafe. Tapi sekarang ini sampai jam 9 dia pulang. Nah, seperti itu artinya orang sudah lihat bahwa Acel ini sudah hidup suci. Dia mulai jauhkan diri. Acel harus mencari trik yang baik, mendekatkan diri dengan mereka lalu mengajak menyadarkan mereka begitu ya. Betul. Pak Pendeta, Pak dosen. Jadi seperti itu. Nah, dan Tuhan akan memberikan mujizat di hari-hari terakhir, hari-hari akhir dalam kehancuran dunia, bahwa dia akan menyelamatkan orang-orang yang dapat diselamatkan, yang mau datang kepada dia. Nah, seperti itu. Mungkin ada lagi yang mau ditambahkan atau Saya pikir itu sudah bisa menjawab ya. Mungkin Acel ada yang mau disampaikan lagi atau agen set silahkan. Mungkin cara-cara mendekatinya mungkin Bapak, mungkin ada 1 atau 2 gitu. Sebagai biar Acel ada apa kayak misalnya mungkin dia takut kah mau dekati dia teman-teman yang merasa dia terlalu suci sekali, dia mau dekati gini dong yang menjauh lagi. Oke. Mungkin ada apa ya cara pendekatan yang baik gitu untuk gini dia. Bapak jangan dong juga jaksa untuk ini nonton yang satra setia kawan kalau terikut dorang kah mana kah. Oke. Iya, jadi memang ada trik yang baik. Ketika anak-anak muda zaman ini hidup di masa dosa itu bertambah-tambah, iblis itu bekerja keras, ya, sambil lembur-lembur mereka itu ya. Nah, bagaimana trik kita sebagai anak-anak Tuhan untuk dipakai Tuhan menyelamatkan teman-teman kita tadi. Nah, caranya adalah di dalam kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-18 di sana disampaikan bahwa anak muda yang dikuasai oleh Roh Kudus. Artinya kita memberi diri kita untuk dipimpin, dikuasai oleh Roh Kudus. Sehingga apa yang kita pikirkan, apa yang kita sampaikan itu berasal dari Roh Kudus. Dan kita yakin bahwa ketika Roh Kudus bekerja melalui pikiran, melalui perkataan kita, melalui tindakan kita, orang lain pun akan diselamatkan. Ini trik yang pertama, berarti kita harus memberi diri untuk dipimpin. Anak-anak muda itu harus memberi diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Ini yang pertama. Tapi kalau kita hanya setengah-setengah memberi diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus, yakin bahwa apa yang kita sampaikan, apa yang kita lakukan untuk menyelamatkan orang lain, mereka akan bilang, bah, kau bicara tentang kebaikan, tentang Roh Kudus, sementara kau sendiri jauh dari kehidupan Roh Kudus. Nah, seperti itu. Jadi mulai saat ini tidak boleh ragu-ragu. Yang kedua, itu terdapat di dalam kitab Mazmur pasal 119 ayat yang ke-9. Di sana dia bilang bahwa anak muda yang memiliki firman. Nah, anak muda yang memiliki firman itu seperti apa, Pak Pendeta? Seperti tadi yang sudah saya sampaikan itu kan, bahwa dia menghidupi firman, dia menjadi contoh, dia menjadi teladan, baik dalam dia punya perbuatan, dia punya sikap, itu harus dia menghidupi firman. Supaya dengan demikian dia bisa menjadi teladan. Dia tidak boleh
ikut terjebak di dalam setiap rayuan daripada teman-teman itu. Kita kan juga memang terkadang begitu, itu salah satu hal yang paling dilema dalam pergaulan anak-anak muda kan. Kayak saya tadi. Iya, betul. Nah, Itu dijauhi gara-gara dong pikir saya susah. Betul. Padahal sawati. Iya. Padahal kan sebelumnya nih tong sama-sama duduk, mungkin ya tong baku tahu kartu lah awal-awalnya kan begitu toh. Tapi pas tiba-tiba kita hijrah sedikit langsung mereka bilang, ini Ana nih terlalu suci sekali. Nah, kayak begitu, dan itu dilema juga memang sebagai Ya anak-anak Tuhan. Iya, sebagai anak-anak Tuhan. Tapi kita juga tidak bisa akhirnya oke sudah, karena daripada saya tidak setia kawan, mendingan saya ikut saja. Nah, persoalannya kita nih bukan hamba manusia, kita nih hamba Tuhan kan ketika kita. Jadi kita lebih memilih untuk tetap mempertahankan apa yang Tuhan mau dan tetap merangkul mereka, tidak membiarkan mereka. Nah, terkadang juga kadang kita nih anak-anak atau pemuda yang sebelumnya mungkin kita agak-agak rewel, agak-agak kacau sedikit, pas tiba-tiba waktu orang dipulihkan Tuhan, pas Tuhan dipulihkan Tuhan kan Tuhan juga merasa kudus sendiri kan, akhirnya anak-anak mau lewat dikit saya tidak bisa dekat kayaknya. Terkadang mereka itu tidak bisa dekat ke kita juga karena cara kita juga kurang bisa merangkul mereka. Nah, ini juga kelemahan. Nah, oleh karena itu kita juga tidak boleh dengan sikap-sikap kita menjauhkan diri kita dari mereka. Nah, ini juga menjadi penghambat. Jadi tetap kita harus merangkul mereka. Nah, itu cara yang saya pikir terbaik. Seperti begitu. Ya. Jadi intinya adalah ketika kita sebagai anak-anak Tuhan mau menyelamatkan orang lain, menyelamatkan diri sendiri, pertama tadi kita harus dipimpin oleh Roh Kudus, memberikan tubuh kita dipimpin oleh Roh Kudus, dikuasai oleh Roh Kudus ya. Terus yang kedua tadi kita harus memiliki firman Tuhan. Memiliki firman Tuhan itu bukan hanya pegang Alkitab lalu kita sebut bahwa sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan. Pergi ke gereja bawa Alkitab, tapi sampai di gereja tidak buka, di rumah pun tidak dibuka, hanya pegang saja. Itu tidak benar. Jadi yang dimaksudkan dengan memiliki firman Tuhan di sini adalah kita menjiwai firman Tuhan itu, membaca. Jadi firman itu menghidupi kita dan kita juga menghidupi firman itu kepada orang lain. Ini jadi harus memperkatakan firman dalam hidup setiap saat. Begitu. Oke? Selalu berbicara itu berdasarkan firman supaya orang lain itu diselamatkan. Yang kita orang anggap bahwa teman-teman kita jauh dan seterusnya, ketika kita orang memperkatakan firman dalam perbendaharaan kita tentang firman itu dalam hidup kita, maka perbendaharaan yang baik perbendaharaan firman dalam hidup kita, maka orang lain akan diselamatkan. Nah, begitu juga kita harus hidup dalam satu tujuan. Tujuan kita apa dalam dunia ini sebagai anak-anak muda? Kita harus hidup satu tujuan, ya, untuk memuliakan Tuhan. Begitu. Jadi bukan untuk memuliakan diri sendiri, bukan memuliakan teman karena aduh nanti dia jauhi saya jadi sudah saya beli dia coklat kan. Tidak. Kayak Valentine. Nah, besok ini. Besok ini betul. Teman-teman, Valentine ini ya, hari kasih sayang, bukan berarti harus saling sayang lalu jatuh di dalam dosa. Oke, begitu. Jadi harus ya, mungkin kalau sudah lewat ya berhati-hati dalam bervalentine ya. Jangan ulang lagi. Gitu, jangan ulang. Nah, seperti itu. Dan kemudian yang terakhir, sebagai anak-anak Tuhan itu kita juga harus menang dalam doa. Jadi bukan hanya memberi diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus, bukan firman itu bertumbuh di dalam kita saja, ya, bukan saja kita hidup dalam satu tujuan untuk memuliakan Tuhan, tetapi kita harus yang terakhir selalu kuat di dalam doa. Begitu Pak Pendeta. Jadi di mana saja seperti teman-teman muslim ya, teman-teman muslim kita ini yang lain ya, kita lihat dan belajar juga dari mereka ketika mereka naik mobil ya, bismillah. Nah, seperti itu ya, bertemu orang lain juga menyapa seperti itu. Nah, kalau kita yang Kristen ya shalom begitu ya. Naik mobil bilang apa? Naik mobil Tuhan tolong. Tuhan tolong. Tuhan tolong. Itu seperti itu. Oke, begitu. Mungkin dari agen set. Oke. Sudah banyak insight yang menarik sebenarnya yang bisa Acel terapkan buat menyadarkan teman-teman. Yang paling penting adalah menyerahkan diri yang sepenuhnya. Yes. Oke. Yang paling penting. Jangan setengah-setengah, jangan berpikir buat karena takut dijauhi, tapi karena betul-betul mau membawa mereka ini kembali ke jalan yang benar gitu loh. Jadi semoga Acel kau bisa tercerahkan dan kau bisa lakukan juga yang paling penting.
Dan juga teman-teman yang mendengarkan, siapa tahu punya masalah yang sama seperti Acel, punya teman-teman yang kayak begini, jadi bisa menyampaikan juga ke teman-teman juga. Ya. Atau bahkan teman-teman yang begitu lagi nonton ini semoga tercerahkan juga. Sip. Biar Gitu. kita bisa kembali ke gereja, bangun tong po gereja ini, biar tong po anak-anak muda ini bisa jadi penerus bangsa dan juga penerus agama yang baik. Gitu. Ya. Betul. Benar sekali. Acel? Karena begini Bapak. Iya. Pemuda tuh biasa dibilang tulang punggung gereja. Ya. Kalau pemuda tidak ada tuh pasti gereja tuh akan tutup. Kalau 20-30 tahun ke depan pemuda tidak ambil bagian dalam gereja Bapak. Betul. Sehingga mari pemuda-pemuda mari. Iya. Sering-sering ke gereja. Ajak, yo. Kali ajak tuh. Jadi kamu lihat yang satu gereja dengan Acel ini hari Minggu dia masuk ke tidak? Di depan dia masuk ke tidak, ingatkan dia. Boleh diminum dulu Bapak. Iya, minum dulu. Mari minum. Macam dari tadi kopi dia tinggal berteriak. Jadi ini minum bagaimana? Enak apa? Ini katanya minumannya bisa menangkal dari pergaulan bebas. Betul. Nah, ini dia warna coklat, jangan betul masuk dalam lumpur dosa. Iya, jadi pesan terakhir ya untuk Acel dan Master Set sekali, agen Set ya, agen Set. Pemirsa juga. Untuk pemirsa, teman-teman sekalian, pesan yang terakhir, jaga diri, jaga iman. Itu. Iya. Untuk khusus untuk Acel yang saat ini mengadu tentang persoalannya, supaya tetap tampil ganteng, itu kumisnya dicukur baik-baik rapi. Sampai ketemu. Sampai ketemu. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Semoga teman-teman dan juga Acel bisa tercerahkan dan juga bisa mendapatkan jawaban Acel. Terima kasih juga udah mau datang ke Agen Z. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan. Sudah banyak sekali hal yang bisa kita dapatkan hari ini, dan buat teman-teman yang tadi yang saya rasa menarik itu adalah ya buat teman-teman yang merasa sudah banyak dosa tuh jangan lari tambah jauh lagi, balik karena pasti dimaafkan. Betul. Amin. Siap. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari kami semua. Saya mewakili tim dan kru berterima kasih karena sudah menyimak Agency pada hari ini. Selamat sampai jumpa di podcast Agency berikutnya.